Selamat pagi, selamat berjumpa di hari yang pertama bulan Mei tahun 2021. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hari ini. Biarlah kami menjalani aktivitas kami sejauh hari ini Tuhan, di dalam kendali Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima sabda kehidupan ini, sehingga kami semakin diubahkan melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 15 ayat 22-24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikian firman-Nya. Saudara, renungan pagi edisi 1 Mei 2021, Kasih Bapa. Syair lagu Kasih Bapa mau menyampaikan pesan iman lewat lagu ini, bahwa kasih Bapa, kasih yang tidak pernah berakhir untuk terus mengasihi kehidupan kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Saudara, itulah syair lagu yang menceritakan indahnya dan dalamnya cinta Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara-saudaraku, kita semua pasti pernah merasakan bagaimana sakitnya ketika kita dilukai oleh orang lain. Ketika hati orang tua dilukai oleh anak-anaknya. Ketika hati anak-anak terluka oleh tindakan orang tua. Ketika hati kita dilukai oleh para sahabat yang sangat kita percayai, dan lain-lain. Kita akan sangat susah menerima mereka kembali. Rasa jengkel, marah, muak, dendam yang terkadang menguasai hidup kita, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi fungsi hidup kita. Dalam bacaan kita, bagaimana sang Bapa yang dilukai hatinya oleh anak yang sungguh-sungguh dikasihinya. Apa yang diperbuat bapaknya begitu melihat anak bungsunya kembali? Marah, gusar, mengusir dia? Ternyata tidak. Sang Bapa justru menyambutnya dengan tangan terbuka dan penuh dengan kasih. Bapa juga sama sekali tidak mengungkit-ungkit dosa dan kesalahan yang diperbuat anak bungsu itu. Apalagi
mau menyinggung soal berapa uang dan harta yang telah dihambur-hamburkannya. Sang bapa sangat puas dan sangat gembira karena anaknya yang sudah pulang dalam keadaan selamat. Itu cukup baginya. Sekalipun anak bungsu itu berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang ubahan Bapa." Akan tetapi, perkataan ini tidak ditanggapi bapaknya. Perhatikan reaksi bapaknya begitu melihat anaknya yang bungsu itu kembali ke rumah. Dikatakan dalam bacaan kita, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku, apapun keadaannya, anak bungsu itu tetap diterimanya sebagai anak. Kasihnya menutupi semua luka hati dari perbuatan anaknya. Di hadapan sang bapa, ia menyadari kelemahan dan kemudian kembali ke rumah bapa. Itu hal yang sangat dinantikannya ketimbang memarahi, memurkahi, dan menghukum anaknya. Saudara-saudaraku, itulah sifat Bapa kita yang empunya kehidupan ini. Kita semua telah bersalah. Kita semua telah menyia-nyiakan kebaikannya, memilih jalan sendiri. Namun, ia akan tetap ada, membuka hati dan tangannya yang penuh kasih untuk kita kembali kepadanya dengan penuh penyesalan dan pertobatan. Dia sungguh-sungguh mencintai saudara dan saya apa adanya. Mazmur 103 ayat 10 dan 12 mengatakan, "Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita." Saudara, betapa bersyukurnya kita ini karena ada kasih Bapa yang selalu merengkuh kerapuhan kita. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami alami di pagi hari ini. Iman kami kembali diteguhkan oleh Tuhan bahwa ada kasih Bapa yang betul-betul ada menopang kehidupan kami, merangkul kehidupan kami, sehingga kami akan boleh tetap kuat semangat melanjutkan kehidupan ini. Kami diingatkan oleh Tuhan bahwa sejauh-jauhnya kami meninggalkan Tuhan, ketika kami sadar dan mau kembali kepada Bapa, maka Engkau akan menerima kami apa adanya, karena Engkau sungguh-sungguh ada dan mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tanpa batas kepada kami. Biarlah ini menjadi kekuatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.